Selamat siang Pak Ruli. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, bagus, terima kasih pada Tuhan kita ucapkan ya, karena kita masih diberi kesehatan bisa mengadakan praobservasi ini. Nah, sekarang tujuan saya untuk melakukan praobservasi ini tentunya supaya Bapak nanti bisa lebih siap untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran yang akan saya observasi di kelas. Ya. Nah, kemudian sebelum itu saya ingin melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kan Pak? Boleh Bu. Oke, nah pertanyaan yang pertama, nah apa sih Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan ketika kegiatan pembelajaran nantinya Pak? Ya, baik. Tujuan pembelajarannya itu karena materinya tentang cerita fantasi. Yang pertama itu mengenal dan mengidentifikasi cerita fantasi. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video atau gambar tentang kegiatan yang akan ditampilkan di dalam kelas, peserta didik dapat mengidentifikasi cerita fantasi. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok Ibu, peserta didik dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran. Artinya apa? Dalam mengidentifikasi cerita fantasi, mereka dapat bermain peran, tentunya dengan berkelompok. Oke, Pak. Oh, berarti materinya tentang cerita fantasi ya Pak? Iya, ya? Bu, benar. Oke. Nah, kemudian untuk area pengembangannya Pak, bagaimana area pengembangan yang akan dilakukan Pak? Baik, terima kasih Bu. Area pengembangannya ada 3 di sini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik kita. Yang jelas. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang peran dan tugas murid, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Bagus Pak ya, cukup bagus ya area pengembangannya Pak. Ya. Nah, untuk berikutnya Pak, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Ya, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah tentunya berpusat pada siswa atau discovery learning. Siswa saya bebaskan untuk berdiskusi dan mengeluarkan imajinasinya dan memberikan pendapatnya tentang cerita fantasi ini Bu. Supaya apa? Agar mereka memahami dan mampu mengidentifikasi cerita fantasi. Oke, baik Pak. Nah, kemudian, untuk proses pembelajarannya tentu ada banyak model yang digunakan. Nah, kira-kira model apa yang Bapak gunakan? Ya, model pembelajaran yang saya gunakan nanti di dalam kelas itu discovery learning, Bu. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Oke, bagus Pak. Nah, kemudian untuk masalah penilaian, bagaimana dengan penilaiannya Pak? Apa saja yang akan dinilai Pak? Baik, terima kasih Bu. Penilaian atau evaluasi pembelajaran tentunya perlu kita lakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa itu memahami materi yang kita sampaikan. Yang perlu kita nilai di sana adalah yang pertama, kita tanya mereka terlebih dahulu apakah mereka memahami materi yang telah kita sampaikan. Yang kedua, dengan bermain peran yang saya sampaikan tadi, di situ kita dapat melihat atau menilai apakah mereka betul memahami atau mengidentifikasi tentang cerita fantasi itu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira sasarannya kelas berapa yang akan kita ini kan besok? Sasaran kelasnya di kelas 72 Ibu. Kelas 72. Besok hari Rabu. Kapan waktunya Pak? Waktunya kalau saya hari Rabu. Hari Rabu, berarti tanggal berapa, Pak? 30. Tanggal 30 Oktober Pak ya? Oke, baik Pak. Nah, demikianlah kegiatan praobservasi kita Pak. Nah, hari Rabu lah akan saya lanjutkan lagi untuk observasi ke kelas. Baik. Nah, tentunya ya segala sesuatu yang dibutuhkan ke sana ya Bapak persiapkanlah. Baik. Oke Pak, demikianlah kegiatan praobservasi kita sekarang. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga sama-sama berjalan lancar untuk hari Rabu Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Oke, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Bu. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin bahwa hari ini saya akan mengadakan observasi di kelas Bapak. Bagaimana, sudah siap Pak? Siap Bu. Oke baik, silakan dilanjutkan Pak. Semangat ya Pak. Oh iya, semangat, terima kasih Bu.
Berdiri. Kita belajar mari kita bersatu dulu. Coba Bapak guru kita berhormat gerak. Selamat pagi, silakan duduk. Dengarkan absennya. Biar Bapak bacakan satu-satu nama. Agif Primais, Hadir Pak. Adenaya, Hadir Pak. Aguero, Hadir Pak. Amelia, Hadir Pak. Aresman, Hadir Pak. Ari, Hadir Pak. Armando, Hadir Pak. Baja, Hadir Pak. Charles, Hadir Pak. Tristan, Hadir Pak. Felix, Hadir Pak. Benjawis, Hadir Pak. Riwa Hironda, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Iren, Hadir Pak. Jessica, Hadir Pak. Kirana, Alfa. Alfaya, Iya Pak. Alfa. Lydia, Hadir Pak. Melania, Melissa, Natalia, Hadir Pak. Octavia, Hadir Pak. Ramadona, Hadir Pak. Dipain, Hadir Pak. Robin, Hadir Pak. Romualdus, Hadir Pak. Samuel, Hadir Pak. Stefani, Hadir Pak. Pritina, Alfa Pak. Alfa juga. Tidak ada keterangannya ya. Hadir Pak. Wilson, Hadir Pak. Yehuda, Hadir Pak. Yeriati, Iwan, Hadir Pak. Morgan, Morgan, ikatlah. Alfa juga. Naya, Hadir Pak. berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya dengan keterangan Alfa. Yang hadir hanya 33 orang. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Coba buka bukunya semua. Kita masih membahas tentang cerita fantasi yang sudah kita putarkan. Cerita tentang apa judulnya kemarin? Kita sudah menyaksikan film tentang ataupun video pembelajaran tentang yang berjudul Jembatan. Jadi hari ini kita akan identifikasi sesuai yang sudah Bapak sampaikan kemarin, bagaimana dia tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana konfliknya, ya kan? Sudah kita pelajari, sudah kita bahas. Sekarang kita coba analisis, kita identifikasi apa sih sebenarnya yang ada dalam cerita Jembatan Friendship. Judul ceritanya adalah Jembatan. Jadi tujuan pembelajarannya apa tadi Bapak bilang? Untuk mengidentifikasi cerita fantasi. Baik, sebelum ke sana, kita ulang sedikit pembelajarannya. Kalau kita katakan cerita fantasi, ya, cerita fantasi itu sebenarnya apa? Cerita yang bagaimana dia? Cerita yang Amelia. cerita yang penuh imajinasi dan khayalan sehingga melebihi realitas. Iya, bagus. Tangan bersama saya. Cerita yang hanya berbentuk imajinasi, berbentuk khayal, dan tidak benar-benar terjadi. Ada jawaban yang lain? Bagus jawaban saya, ya. Ada kira-kira jawaban yang lain? Robin, bagaimana menurut Robin? Cerita yang tidak nyata. Iya, bagus. Berarti sudah paham apa sih sebenarnya cerita fantasi. Kita sudah membahas juga tentang tokoh-tokoh, ya kan? Tokoh-tokoh atau pemeran dalam sebuah cerita. Ada berapa tokohnya kemarin? 3. Nah, siapa yang tahu sekarang? Apakah? Protagonis, antagonis, antagonis. Iya, ada 3. Antagonis, protagonis, dan protagonis. Ya, kalau Bapak tanya lagi misalnya si Wilson. Tokoh antagonis itu tokoh apa Wilson kira-kira? Tokoh yang berwatak jahat, bagus. Ya kan? Yang berwatak jahat dia. Ada di sini tokoh antagonis juga sendiri. Berwatak jahat ada? Nggak ada ya, baik semua ya. Ya, ada. Kalau protagonis itu tokoh apa? Tokoh
utama yang berwatak baik. Tokoh utama, ya, bagus jawabannya ya. Tokoh utama yang berwatak baik. Cerita manis, kira. Tokoh penengah atau tokoh yang bijak, ya kan? Dalam sebuah cerita. Oke, sekarang kita analisis video ataupun yang sudah kita saksikan kemarin. Kalau ada Bapak tanya, dari pemeran-pemeran cerita tersebut, kira-kira setelah kita analisis dan kita amati videonya, ya, yang berperan sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis kan? Ya. Protagonis. Sudah tahu, sudah dikasih tahu kemarin tadi pengertian protagonis itu. Tokoh utama Pak yang baik, berperan sebagai baik. Dalam cerita Jembatan Pensil yang sudah kita amati bersama, yang sudah kita saksikan kemarin, kira-kira yang menjadi tokoh protagonisnya siapa? Onden. Siapa? Ada siapa ya? Onden namanya ya. Nama tokohnya adalah si Onden. Yang membuktikan atau apa yang menunjukkan bahwa si Onden ini adalah tokoh yang baik. Felix. Suka membantu orang. Suka membantu orang, ya bagus. Apa lagi? Wilson. Saling berbagi. Saling berbagi, ya betul. Apa lagi kira-kira? Saling menolong sama kawan. Saling menolong sesama kawan, tolong dan kawan, ya kan? Apa lagi kira-kira? Ya? Berarti sifat-sifat yang ditunjukkan si Onden tadi menunjukkan bahwa dialah tokoh protagonisnya, ya, atau tokoh utama dalam cerita ini. Dalam cerita Jembatan Pensil. Dalam cerita Jembatan Pensil ini tadi. Ya? Oke, selanjutnya tokoh antagonis. Ada tokoh antagonis kan? Besok tadi tokoh antagonis Pak, tokoh yang berperan sebagai jahat atau yang bertentangan dengan tokoh protagonisnya. Ya. Sekarang kalau begitu kita amati yang menjadi tokoh antagonis itu siapa? Siapa? Siapa lagi? Atar. Selain itu siapa lagi? Ada lagi si Atar ya? Atar. Oke, ada lagi? Siapa? Ibu Aida. Ibu Aida. Ya. Ibu Aida. Ada lagi? Aman. Siapa? Jangan. Siapa? Arman. Oke, ada lagi? Habis? Baik, kita analisis ya, identifikasi. Kenapa misalnya? Kenapa si Atar ini kita katakan sebagai tokoh antagonis? Apa yang dia buat banyak kan begitu? Ya udahlah dulu. Kenapa ya udah? Sering membuli si Onden. Perilaku membuli itu salah atau benar? Salah ya. Kita tidak boleh membuli. Ya, si Atar ini sering membuli si Onden. Masa dirinya paling baik kan begitu ya. Oke, kalau si Ibu Aida tadi kan? Kenapa dia jadi tokoh antagonisnya? Robin? Dengan Arman ingin menutup sekolah. Bersekongkol dengan si Arman, bagus ya. Dia bersekongkol dengan si Arman tadi supaya sekolah itu ditutup saja. Karena sekolahnya kecil, ya kan? Tidak ada menghasilkan uang, maka dia bersekarang, nggak usah lagi yang mengajar di situ. Karena gunanya. Kasih tahu sama suaminya, sama ayahnya, masalah mengajar di situ, nggak ada hasil dari situ. Maka Ibu Aida kita identifikasi, kita analisis sebagai tokoh antagonis. Yang ketiga, siapa? Arman, ya kan? Tokoh Arman ini kenapa kita katakan tokoh antagonis? Apa rupanya yang dia buat? Kenapa dia jadi tokoh antagonis? Ini sudah bisa dijelaskan mobil, ya kan? Kenapa? Karena dia berperilaku jahat kepada Dari. Pada siapa? Dari. Berperilaku jahatnya seperti apa? Dari. Dari mengejeknya karena miskin. Ya, sering mengejek si Arman, sering mengejek tokoh yang lain karena miskin. Karena si Arman kalau kita lihat videonya, dia termasuk orang yang kaya, orang kaya ya kan? Ada kudanya, ada mobilnya, ada sapinya juga kan? Oke,
Tadi tokoh protagonis dan antagonis. Sekarang tokoh yang ketiga, tokoh Antagonis. Tritagonis. Tokoh Tritagonis tadi sudah disampaikan juga sama kawannya tadi. Tokoh Tritagonis itu apa? Itu pemulaan. Indah. Apa tadi disampaikan si keren tadi nggak? Ini keren. Keren. Iya, tokoh penengah atau tokoh yang bijak. Siapa kira-kira tokoh Tritagonis? Adina ya? Aida. Ibu guru Aida. Oh, guru. Siapa lagi kira-kira? Ada lagi selain dia? Lydia siapa nak? Pak Guru. Pak Guru. Oke, siapa lagi? Ya udah. Aida. Enggak, ibu guru Aida tadi sama kita sama tokohnya itu. Arif. Siapa? Darin. Darin apa Darin? Darin. Maka setelah kita analisis dia, inilah tokoh-tokoh yang berperan atau tokoh protagonis, antagonis dan tritagonis dalam cerita jembatan Pensil. Baik, paham? Atau di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak sekarang coba kita analisis yang lain dulu. Konflik dalam cerita. Nah, minggu lalu sudah kita bahas juga kan? Konflik. Apa kira-kira yang dikatakan sebagai konflik dalam sebuah cerita? Apa Krista? Masalah Pak. Masalahnya. Ya. Karena ketika orang membuat cerita, pasti ada permasalahan yang mau dicapai. Kalian pernah ketika Bapak suruh menulis cerita, ya, harus ada masalah dalam sebuah cerita itu akan menarik. Kenapa? Semakin besar biasanya masalahnya yang dihadapi tokoh itu, semakin enak ceritanya. Ya kan? Tapi kalau masalahnya tidak ada, kok kita menontonnya? Maka harus ada masalah. Konflik. Kalau kita analisis, apa yang menjadi konflik? Apa? Akar yang sering membuli. Yang pertama, yang sering membuli, ya kan? Permasalahan yang pertama, tokoh protagonis ondeng sering dibully dia. Permasalahan kedua, apa lagi? Angkat tangan yang tahu. Ya. Orang tua ondeng yang meninggal. Oh iya, orang tuanya meninggal. Permasalahan ketiga. Apa lagi? Siapa dulu nih? Felix dulu, Felix. Jarak antara sekolah jauh. Jarak antar sekolah yang jauh. Ada lagi? Jembatan Robo. Jembatannya roboh. Banyak masalahnya ya. Ada lagi? Permasalahannya apa lagi? Udah 4 ini masalahnya. Kalau kita lihat si ondeng, miskin atau kaya dia? Miskin. Maka itu masalah atau tidak? Masalah juga kan? Oke. Si ondeng yang miskin. Apalagi permasalahannya? Apa Vincent? Ondeng meninggal. Iya, akhirnya tokoh utamanya rupanya, tokoh utama dalam cerita jembatan pensil ini meninggal juga, meninggal dunia. Ya, tokoh utama meninggal. Gara-gara apa tokoh utamanya meninggal? Dari ayahnya. Dia mencari ayahnya. Dia tidak sadar bahwa ayahnya sudah meninggal kan? Dikejarnya pakai apa? Perahu atau sampai. Pada saat dia mengejar ayahnya yang sudah meninggal yang sudah tidak ada, dia juga tenggelam. Di mana ayahnya juga tenggelam. Baik. Dari permasalahan-permasalahan ini, permasalahan pertama, kedua sampai ke-6 ini, ya, ini kan konflik-konfliknya yang diurutkan dia. Konflik yang pertama ini, kedua ini sampai seterusnya. Maka setelah konflik ada yang namanya puncaknya atau
Puncak atau klimaks. Iya. Klimaksnya. Atau apa? Atau puncak masalah. Iya, puncak masalah dia. Inilah puncak masalahnya tadi. Semua masalah-masalah ini akhirnya sudah pecah karena sudah terlalu banyak masalah yang dihadapi tokoh utama. Inilah sampai kepada klimaks. Setelah klimaks, setelah cerita itu sampai pada masalah-masalah yang bertubi-tubi dihadapi, ada penyelesaian. Ada solusi, ya betul yang dikatakan Chan, resolusinya. Ya, makanya kalian itu ketika ada masalah yang kalian hadapi, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Ya. Sedangkan cerita fantasi satu seperti itu, dari kehidupannya, setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki yang namanya solusi. Baik, setelah kita amati ceritanya, ya. Setelah kita mati ceritanya, ada resolusi dalam cerita itu. Ada penyelesaiannya. Ya kan? Apa penyelesaian yang pertama? Resolusinya kan, tadi kan kita sepakat ada pemecahan masalahnya. Resolusinya apa yang pertama? Katanya? Iya, bagus. Dibangun kembali jembatan yang sudah roboh. Kenapa? Karena itu merupakan cita-cita si Onde. Supaya kawan-kawannya dan dia bisa bersekolah dengan baik, dia mau jembatan yang bagus. Ya, perbaiki jembatannya. Jembatan. Yang kedua, apa lagi solusinya? Setelah masalah-masalah ini tadi, kayak kita lihat, apakah dia masih sering dibully? Tidak kan? Berarti ini permasalahannya selesai. Dia sudah tidak dibully lagi. Kenapa tidak dibully lagi? Karena dia sudah meninggal. Bagaimana membully orang yang meninggal kan? Dia yang sering diejek karena keterbelakangan, karena dia miskin, karena dia bodoh, sudah tidak dibully lagi dia. Permasalahan yang kedua, orang tuanya meninggal juga kan? Oke, yang ketiga, jalan ke sekolahnya. Nah, kalau kita lihat, kondisinya apa? Mereka menggunakan perahu jadi supaya cepat sampai ke sekolah. Betul atau tidak? Berarti ada solusinya. Masyarakat di situ menawarkan bahwa ketika mereka berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Apalagi jembatannya sudah diperbaiki. Oke? Baik. Itu tadi konflik atau masalah dan resolusi pemecahan masalah. Sekarang kita bahas yang selanjutnya. Ya, sekarang kita bahas yang selanjutnya tentang amanah. Ada amanah dalam sebuah cerita kan? Ada amanah dalam sebuah cerita kan? Kalau kita katakan amanah, ya, apa kira-kira amanah? Ini dia. Tidak beraman terlakukan buruk pada orang lain yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Iya, amanah dalam sebuah cerita itu kita tidak boleh memandang rendah orang lain dan mengejek orang lain. Karena setiap manusia pasti mempunyai sisi kekurangannya dan kelebihannya. Ya, pasti. Siapapun kita orangnya, ya, pasti ada sisi negatifnya dan sisi positif. Tinggal bagaimana kita melihat orang lain, jangan melihat dari kekurangannya saja. Sedangkan orang yang seperti si Ongen saja, yang memiliki keterbelakangan, memiliki kelebihan bagaimana kepedulian dia. Ya, bagaimana perhatian dia dengan kawan-kawannya. Ya kan? Makanya kalian berteman seperti itu. Jangan sering mengejek. Pak, aku benci kalian pun ini Pak. Pak, malas kalian pun ini Pak. Karena kita pun belum tentu baik di orang lain. Kan? Nah, kalau berkawan, coba berkawan nilai sisi positif. Karena misalnya ada yang kekurangan biasa. Oke, itu tadi amanahnya ya, supaya tidak sering membuli. Apa lagi? Felix? Jangan pernah malas untuk belajar, karena belajar akan membawa jalan. Tenang dulu sudah di sini. Ya, apa dengan itu apa kan? Jangan
pernah belajar itu. Karena belajar itu kesuksesan. Bagus ya. Ada lagi, siapa lagi kira-kira? Krista. Saling tolong menolong. Iya, bagus Krista. Saling tolong menolong. Tolong menolong. Ada lagi? Ada lagi? Pas ya? Sepakat semua ya. Nanti amanatnya seperti yang sudah disampaikan kemarin tadi. Nah, kita terus belajar. Jangan pernah takut belajar. Ya. Apa yang belajar kan ilmu yang sudah kita sudah sukses. Kita sendiri dia misalnya terus jadi dokter, ini jadi polisi, baru yang mati hasil belajar. Ya. Jika mereka sudah jadi dokter, datang waktu yang sakit, menjadi 50.000 jadi 100.000 di mereka. Berapa lagi dia? Berapa aja Pak? Orang 50.000 sama 100 kata ini. Ya, panjang. Orang ini berbuat yang istilah. Nah, Pak, kita akan bayar. Oke, maka supaya itu tercapai, supaya cita-cita yang kalian harapkan tercapai, bagaimana caranya? Belajar. Sedangkan cerita jembatan pensil saja, yang jarak ke sekolahnya jauh, sampai harus menyeberangi laut pakai perahu, menyeberangi hutan, ya, lewati jembatan yang sudah rusak, sampai mereka tenggelam, ya kan? Iya. Jembatannya lumpuh kan? Nah, mereka jatuh semua ke dalam sungai, masih tetap semangat, ya. Bahkan ada kawan sekondeng yang kalau kita minta maaf yang matanya kecil itu, yang melihat, siapa namanya itu? Inal, iya, tokoh Inal, ya kan? Bahkan dia melihat pun tidak bisa, tapi dia masih tetap semangat untuk belajar. Jadi waktu pacaran dia salah bukti kan, bisa jadi kesalahan dia berubah, ya kan? Nah, itulah mau bentuk semangat dia dalam belajar. Nah, itulah bentuk bagaimana dia tidak pantang menyerah, tidak mau menyerah dengan keadaan. Jadi kalian yang kondisi fisiknya pun sempurna, tidak ada alasan, tidak siap PR, tidak mau mengerjakan tugas, ya kan? Apa mas? Kalau kita mengerjakan tugas, kita kerjakan, kita jadi bukan PR-nya. Nah, Robin dan kawan-kawan, ada kawan yang sedang memiliki keterbelakangan mental, kan tidak? Tidak ada kan? Berarti harus malu lah kalian kalau kalian masih malas untuk belajar. Mereka memiliki fasilitas sekolah yang rusak-rusak, ya. Sekolah itu kita lihat, bagusnya tidak? Iya, bagus. Cuma kayu-kayu aja kan, cuma satu ruangan saja mereka semua. Bahkan ruangan itu dipakai untuk siapa? Preman, ya kan? Ada preman yang masuk ke sana tidur, dikencingi ruangan itu, ya. Sekolah seperti ini pernah waktu kunjungi di daerah Mercusuar, ya, daerah pesisir pantai. Memang entah bagaimana orang pesisir pantai itu agak sedikit malas belajar. Mereka masih menganggap sekolah itu sebagai tempat yang tidak terlalu penting. Sama seperti Tenteng. Waktu orang berkunjung ke sana selama hampir 2 bulan di sana, untuk menyuruh siswa belajar sangat sulit. Mereka menganggap apa? Karena mereka menganggap daerah pesisir itu daerah yang air. Ambil ikan, tidak ambil. Tidak mengenal kalau kita akan berkebun, kan kita yang dulu. Kita yang dulu baru jadi. Orang lain kan tidak, hanya mengambil ciptaan Tuhan saja. Jadi mereka beranggapan mengambil uang itu gampang. Kalau orang mencari uang dengan gampang sekali, gampang dapat uang, percaya kalau Bapak, habiskan itu gampang itu. Jadi waktu orang Bapak berkunjung ke sana, sama seperti ini juga. Ada orang Bapak buat buku, kasih buku, dan hati bakunya, 1 minggu habis semua. Ada yang kena kunci, ada yang kena bakar, sengaja dibakar waktunya. Dan sekolahnya. Siapa yang bakar? Orang-orang di situ. Supaya apa? Supaya mereka tidak mau belajar lagi. Ya. Baik, ada lagi yang kita identifikasi kemarin? Habis? Ya, maka rasa demikian saja pembelajaran. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya. Kita ulang kembali sebagai bahan refleksi. Benar nggak kalian sudah tahu seperti itu? Oke, Bapak ulang dulu pertanyaan Bapak untuk sendiri. Tidak misalnya. Tidak. Tadi sudah kita bahas tentang yang namanya konflik atau masalah. Ya kan? Kalau Bapak kali kembali sama Indah,
konflik atau masalah dalam cerita Jumayah dan sendiri. Ada berapa tadi? Ada 6. Kira-kira mana konflik atau masalah yang paling besar di sana? Dan akhirnya dia membuat sedikit ada komentar siapa? Waktu kapan? Waktu Onding meninggal. Di sana lah puncak masalahnya kan? Klimaksnya. Waktu tokoh utamanya meninggal. Amanahnya saja apa tadi Aguero? Amanah. Iya, mau jangan saya menunggu. Baik, Bapak anggap dan Bapak rasa semua sudah paham untuk pembelajaran tentang bagaimana kita identifikasi dalam sebuah cerita fantasi yang sudah kita putarkan atau yang sudah kita tayangkan di kelas, ya kan? Sudah kita saksikan sama-sama kan? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah merasa demikian saja pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Ada atau ada yang kurang jelas silakan disampaikan. Iya, Pak. Mas, baik, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar, baik seperti jangan mau kalah dalam cerita dimakan pensi. Demikian, selamat pagi. Selamat siang Pak Ruli. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, sehat Ibu, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Kita masih dalam keadaan sehat. Nah, ini sekarang tujuan saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini ya tentunya untuk melanjutkan kegiatan yang kemarin. Ya, Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, observasi, nah sekarang pasca observasi. ya. Nah, pasca observasi ini tentu saya ingin berbicara atau mengobrol dengan Bapak terkait banyak hal. Tentu tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaannya, Pak? Ya, boleh Bu. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Pak? Ya, perasaan saya senang Bu setelah melakukan observasinya. Oke, senang ya, Pak. Ya. Nah, lalu bagaimana perasaan Bapak ketika di dalam kelas ada seseorang yang mengamati Bapak waktu pembelajaran kemarin itu, Pak? Baik, sebenarnya saya tidak ada masalah sebenarnya ketika dilakukan observasi. Jadi kalau dikatakan terganggu yang sebenarnya tidak Bu. Biasa saja sebenarnya perasaannya. Oke, aman ya Pak ya? Aman Ibu. Oke, ya, Pak. Nah, kemudian bolehkah Bapak ceritakan terkait proses pembelajaran yang kemarin, Pak? Materinya Ibu ya. Iya. Ya, sedikit saya ceritakan kembali. Materi kami membahas tentang cerita fantasi kemarin itu Bu. Yang sesuai dengan RPP yang sudah saya berikan kepada Ibu. Tentang bagaimana mengidentifikasi cerita fantasi itu. Baik dari segi tokoh, latar, dan alurnya seperti apa. Seperti itu Bu. Oke, baik, baik, Pak. Nah, untuk model pembelajaran, nah apakah sudah Bapak laksanakan model pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kemarin? Ya, sudah Ibu. Discovery learning pembelajarannya kan. Oke, Pak. Memang di catatan saya pun sesuai juga, Pak, sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Iya. Nah, oke, untuk pertanyaan berikutnya, dari proses pembelajaran yang kemarin, apakah ada hambatan yang Bapak rasakan misalnya? Kalau dikatakan hambatan sebenarnya pasti ada ya kan dalam pembelajaran. Hanya saja kalau hambatan dari siswa itu sendiri saya rasa tidak ada. Mungkin yang bisa dikatakan hambatan itu mungkin dari segi sarana prasarana di dalam kelas. Karena seperti kita ketahui di dalam kelas itu belum memadai sepenuhnya untuk sarana dan prasarana ketika melakukan pembelajaran di kelas. Oke, ya Pak. Nah, seperti kemarin, ininya belum ini ya Pak ya, Infokusnya belum terpasang, belum ada ya. Karena sarananya belum ini Pak ya, belum memadai. Oke Pak. Nah, kemudian apa alasan-alasan hambatan itu terjadi Pak? Alasannya sebenarnya kalau dikatakan alasan dari saya,
sebenarnya tidak ada alasan dari saya sebenarnya kan. Iya. Mungkin dari prasarana dari sekolah yang kurang oke. Oke, baik, baik. Nah, kemudian dari hambatan-hambatan yang Bapak rasakan kemarin, nah, apa solusi yang dapat Bapak lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Ya, terima kasih Bu. Kalau hambatan, bagaimana solusinya? Seperti yang kemarin minggu lalu kami lakukan, kami melakukan pertukaran kelas, di mana kelas yang memadai untuk melakukan ditayangkannya Infokus, kami roker dengan pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Ririn sendiri. Setelah dikonfirmasi roker kelas, jadi mereka sementara di kelas itu kami di roker di kelas 71. Oke Pak, berarti untuk menyelesaikan atau mengurangi hambatan itu ada bantuan orang lain ya Pak ya? Iya Ibu. Benar. Oke, yaitu bantuan Miss Ririn gitu Iya. Pak ya? Oke, nah dari hambatan-hambatan itu kira-kira kapan Bapak bisa mengatasinya Pak? Sebenarnya dimulai dari ketika ada masalah itu sebenarnya Bu. Ketika ada hambatan-hambatan tadi, kita sebagai guru harusnya mempunyai plan atau rencana yang lain. Kalau rencana yang ini ada hambatannya, kita harus mencari alternatif yang lain bagaimana supaya pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Oke Pak, supaya pembelajarannya tetap berlangsung dengan baik ya Pak Iya, ya? benar Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tentunya untuk kedepannya bisa kita laksanakan lagi lebih baik pembelajarannya ya kan Ya, Pak? siap Bu. Dan semoga sarana prasarananya juga bisa lebih lengkap lagi. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa Pak. Baik, terima kasih Bu.